wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat TV Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat menyaksikan kembali acara Cahaya Kolbu Berlian, berbagi kemuliaan di bulan suci Ramadan. Insya Allah, selama beberapa menit ke depan, bersama saya, Iklimah Sulaiman, Cahaya Kolbu hadir untuk menemani waktu menjelang berbuka puasa sahabat TV Ramadan. Maka dari itu, untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita saksikan tausiah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja-puji serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salat bertingkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sahabat Al-Ihsan yang saya cintai dan juga yang saya banggakan. Di dalam kesempatan kali ini, izinkan saya, Nadila Imaratul Huda, akan menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul mengendalikan hawa nafsu. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya kita sebagai umat muslim pada saat ini juga sedang melaksanakan yang namanya bulan suci Ramadan. Ramadan pada sejatinya adalah tarbiyah ataupun latihan bagi kita untuk mengendalikan nafsu. Nafsu adalah anugerah dari Allah yang ada pada dalam diri kita. Dan dia juga berpotensi untuk melakukan hal baik dan juga berpotensi untuk melakukan hal buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Quran Surah Asy-Syams ayat 7 sampai dengan ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya hawa nafsu yang ada pada dalam diri kita dapat berpotensi untuk melakukan hal baik dan juga berpotensi untuk melakukan hal buruk. Nafsu dapat membawa kita taat kepada Allah, tetapi nafsu juga dapat membawa kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sangat beruntunglah orang-orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, dan sungguh merugilah orang-orang yang menyalahgunakannya. Yang menjadi persoalannya, lalu bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya? Oleh karena itu, izinkan saya akan membahas 3 poin cara untuk bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada pada dalam diri kita. Poin yang pertama yaitu i'malul akal, mengfungsikan akal. Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya yaitu Adabud Dunya Waddin mengatakan bahwasanya salah satu cara untuk bisa mengendalikan hawa nafsu yaitu dengan cara mengfungsikan akal dengan ilmu pengetahuan. Jadi seseorang yang memiliki ilmu akan lebih mudah untuk mengendalikan hawa nafsunya daripada orang yang tidak berilmu. Lalu poin yang kedua yaitu dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya yaitu Miftahud Daris Sa'adah mengatakan
bahwasanya salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu yaitu dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentunya dengan tuntunan-tuntunan yang ada dalam Al-Quran. Bahwasanya kita tahu bahwa Al-Quran adalah syifa, obat bagi hati dan juga jiwa kita. Lalu poin yang terakhir ataupun yang ketiga, cara untuk bisa mengendalikan hawa nafsu yaitu dengan cara mengurangi makan dan minum. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya salah satu cara untuk bisa mengendalikan hawa nafsu yaitu dengan cara mengurangi makan dan minum. Karena ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasanya syaitan masuk ke dalam jiwa manusia yaitu melalui aliran darahnya. Oleh karena itu persempitlah ruang gerak setan dengan cara mengurangi makan dan minum. Hadirin rahimakumullah. Salah satu contoh ataupun upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu yaitu dengan cara berpuasa di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita kendalikan hawa nafsu yang ada pada dalam diri kita kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada pada dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahannya. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman ittaqa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Para hadirin wa hadirat pemirsa dimanapun berada, yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah pada saat ini, pada bulan suci Ramadan, hari ke-7,
kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu puasa. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin wa hadirat, pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan kewajiban puasa pada tahun ini, yang mana pada hari ke-7 ini 10 pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi fase bulan suci Ramadan itu ke dalam 3. Fase pertama 10 hari pertama disebut fase rahmat. 10 hari kedua juga disebut dengan fase maghfirah, dan terakhir ikut minan nar. Alhamdulillah kita semua pada saat ini bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa. Hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan merupakan bulan suci yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini Allah memberikan diskon berupa dosa, dan Allah memberikan obral pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya yang bunyinya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Yang artinya, andai saja umatku tahu akan rahasia, akan keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan, maka pasti mereka akan menginginkan bulan suci Ramadan itu bukan hanya 1 bulan saja dalam 1 tahun, akan tetapi 1 tahun penuh itu bulan Ramadan. Ini merupakan suatu kode bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci yang istimewa dan suci yang harus dimanfaatkan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, "Al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafar." Surga merindukan akan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ini merupakan momentum bagi kita, mumpung berada di dalam bulan suci Ramadan. Biasanya di bulan suci Ramadan kita semua lebih semangat, lebih keserem kalau bahasa Sundanya itu, lebih semangat di dalam membaca, bertadarus Al-Quran. Yang kedua, surga merindukan golongan yang kedua, yaitu hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga dari mengeluarkan suara-suara yang tidak diinginkan, seperti ghibah, membicarakan aib orang lain, dan hal-hal lain. Yang ketiga, surga merindukan golongan yaitu mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberi kepada orang yang lapar. Jadi ketika ada anak kecil kelaparan, ada seorang anak kecil berpuasa belum mendapatkan takjil, maka berilah oleh kita
ada seorang pengamen yang datang ke rumah, jangan kita biarkan. Tiba ada seorang pengamen datang ke rumah, dari kejauhan ditutup pintunya rapat-rapat, saking tidak mau memberi. Yang terakhir, surga merindukan golongan, yaitu shaimina fi syahri Ramadan. Allah surga merindukan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Insyaallah gitu. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita patut bersyukur pada saat ini kita diberi sehat, walafiat, bisa melaksanakan puasa. Syukur dalam arti mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, sebagaimana keterangan yang telah ditukil daripada Imam Al-Ghazali yang bunyinya, Syarful abdi ni'amallah bima yaradullah, menggunakan fasilitas yang Allah berikan dengan jalan yang diridhoinya. Jadi kita biasa menafsirkan syukur itu ketika ada perkumpulan, lalu sahibul bait memberikan hidangan berupa nasi dan lauk pauk. Biasanya kita menafsirkan syukur seperti itu. Kan tetapi di sini syukur itu adalah menggunakan fasilitas yang Allah berikan dengan jalan yang diridhoi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita tangan, memberikan kita fasilitas berupa kaki dan anggota-anggota tubuh lainnya. Kita gunakan anggota itu dengan jalan yang diridhoi. Contoh, Allah memberikan kita tangan, kita gunakan tangan ini dengan jalan yang diridhoinya, seperti menolong orang lain, membawa kitab pengajian. Lalu diberikan kita kaki, kita gunakan dengan jalan yang diridhoi Allah. Kita berangkat ke masjid, berangkat ke majelis ilmu, berangkat ke kampus, ke sekolah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang dibacakan tadi, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, sumpah, ya ini merupakan sumpah Allah. Padahal Allah itu tidak perlu bersumpah, tapi di ayat ini Allah bersumpah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan jalir akan sumpahnya. La in syakartum la azidannakum. Sumpah kami, jikalau engkau bersyukur akan nikmat kami, la azidannakum, maka pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kan tetapi sebaliknya, jikalau kalian kufur akan nikmatku, maka siksaku sangatlah pedih. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, kewajiban yaitu puasa dan amalan-amalan lain, amalan-amalan soleh lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian itu yang dapat saya sampaikan, ya namanya juga kuliah 7 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.